Pembekuan besar, C. 21.000 sm. Fondasi Eropa saat ini ditempa dalam peristiwa zaman es akhir. Para ilmuwan baru-baru ini mulai menghargai bagaimana hubungan dua arah yang ada antara manusia dan lingkungan kita telah mempengaruhi perkembangan masyarakat kita. Manusia berevolusi selama zaman es terakhir, hidup melalui pergeseran berkala antara kondisi iklim yang sangat dingin, glasial, dan periode yang lebih hangat seperti saat ini, interglasial. Namun, menjelang akhir zaman es, pergeseran ini menjadi lebih jelas dan terjadi pada interval yang lebih pendek, yang berpuncak pada sekitar tahun 21.000 sm dalam pembekuan besar, periode dingin yang intens yang dikenal sebagai maksimum glasial terakhir. Manusia dan hewan yang tinggal di wilayah utara mati atau mundur ke selatan saat lapisan es meluas hingga mencapai Inggris bagian selatan. Sejumlah besar air laut membeku sehingga permukaan laut turun, memperlihatkan daratan dataran rendah seperti Beringia, landas kontinen yang menghubungkan Amerika Utara dan Asia dan rute yang digunakan manusia untuk pertama kali mencapai Amerika. Meningkatnya suhu. Suhu akhirnya naik lagi, dan iklim yang relatif hangat dan stabil saat ini telah terbentuk sekitar tahun 7.000 sm. Lapisan es mencair, dan naiknya permukaan laut memisahkan Eurasia dari Amerika, mengubah Asia Tenggara menjadi sebuah kepulauan, dan membuat pulau-pulau dari semenanjung seperti Jepang dan Inggris, sehingga mengisolasi banyak kelompok manusia. Dampaknya terhadap ekosistem sangat parah bagi hewan besar yang dikenal sebagai megafauna mammoth, misalnya. Padang rumput stepa glasial terbuka tempat megafauna tumbuh subur digantikan oleh hutan yang meluas, dan di seluruh dunia kombinasi perubahan lingkungan dan perburuan manusia membuat banyak spesies punah. Hutan dan lahan basah di dunia pasca glasial baru menawarkan banyak peluang baru kepada manusia. Mereka berburu hewan hutan besar seperti rusa merah dan babi hutan, serta mamalia kecil seperti kelinci, dan mereka mencari berbagai sumber makanan air dan pesisir. Ikan yang bermigrasi seperti salmon, mamalia laut seperti anjing laut, dan kerang, unggas liar musiman, dan berbagai buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan biji-bijian semuanya menjadi makanan pokok yang penting. Mengubah gaya hidup. Di daerah-daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam, kelompok manusia mungkin tidak menetap di satu tempat, mengirimkan kelompok-kelompok kecil untuk mencari lebih jauh untuk menargetkan sumber daya tertentu. Komunitas Natufian Communities of the Eastern di Mediterania Timur, misalnya, mampu mengeksploitasi tegakan sereal liar yang melimpah di timur dekat. Beberapa kelompok mulai memanipulasi lingkungan mereka, membakar tumbuh-tumbuhan dan menebang pohon untuk mendorong spesies tumbuhan dan hewan pilihan mereka berkembang. Mereka mulai menyeleksi dan merawat spesies tumbuhan yang produktif dan menabur benih galur yang disukai, sambil mengelola dan mengendalikan hewan tertentu. Manipulasi ini menyebabkan spesies ini menjadi semakin bergantung pada masukan manusia dan pada pengembangan pertanian, perubahan radikal dalam cara hidup manusia yang sejak saat itu menghasilkan dampak manusia yang lebih dramatis terhadap lingkungan. Inti es dan lingkungan masa lalu. Ahli paleoklimatologi mempelajari komposisi unsur sedimen yang terbentuk dari waktu ke waktu di dasar laut untuk memahami bagaimana iklim telah berubah di masa lalu. Makhluk laut kecil yang dikenal sebagai foraminifera menyerap dua bentuk oksigen yang berbeda, 16O dan 18O, dari air laut. Karena 16O lebih ringan dari keduanya, ia lebih mudah menguap ke udara, tetapi selama periode yang lebih hangat ia jatuh sebagai hujan dan mengalir kembali ke laut. Jadi 16O dan 18O ada di air laut dan muncul di cangkang foraminifera dengan perbandingan yang kira-kira sama. Namun, dalam kondisi dingin sebagian besar evaporated 16O yang menguap tidak kembali ke laut tetapi membeku sebagai es, sehingga air laut mengandung lebih banyak 18O daripada 16O. Ketika foraminifera mati, cangkangnya tenggelam ke dasar laut, menumpuk seiring waktu.
Ahli paleoklimatologi mengebor dasar laut untuk mengekstraksi inti sedimen dan mempelajari perubahan proporsi 16O dan 18O di lapisan yang berbeda untuk melihat bagaimana iklim telah berubah dari waktu ke waktu.